Jadi, teman-teman kita lanjut ya ke soal nomor 3. Di sini PT Aku, di mana PT Aku ini adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang produksi dan penjualan alat tidak berat. Dia ini mendapatkan persediaan dari berbagai negara dan juga jual produknya ke berbagai negara. Jadi banyak sekali transaksi terkait dengan foreign transaction di PT Aku ini. Ini ntar kita bahas per soalnya aja. Baru abis itu ini ada keterangan bahwa mata uang fungsional dan mata uang pelaporan dari masing-masing perusahaan tersebut mengikuti mata uang lokal yang berlaku pada negara tersebut. Jadi di sini ini ada dua perusahaan, yaitu UK Company. UK Company dipakai pound sterling dan Sing Company ini pakai Singapore dollar. Di sini semua perusahaan mencatat persediaan dengan metode periodik. Jadi kalau ada pembelian maupun penjualan langsung dicatat ke akun purchase atau sales, nggak ke inventory. Kemudian UK Company dan Sing Company ini tidak melakukan lindung nilai atas transaksi mata uang aslinya. Kemudian semua perusahaan mengakhiri periode akuntansi tiap tanggal 31 Desember. Kita diminta untuk buat jurnal, baik untuk PT Aku, UK Company, dan Sing Company selama tahun 2020 dan 2021. Nah, untuk kursnya sebenarnya ada banyak banget di soalnya. Ntar kalian bisa lihat langsung di soalnya, tapi di sini aku ringkas yang cuma diperlukan buat di soal-soal ini gitu. Oke, kita langsung aja dari tanggal 1 Desember 2020. Jadi di tanggal 1 Desember 2020 ini PT Aku membeli barang persediaan secara kredit dari UK Company senilai 15.000 pounds. Pembayarannya akan jatuh tempo tanggal 30 Januari dan penyelesaiannya itu dalam euro. Nah, karena dia ini takut ada melemah rupiahnya, jadi dia melakukan forward contract. Oke, jadi tapi tadi di sini ada keterangan bahwa UK Company dan Sing Company ini nggak melakukan lindung nilai atas transaksi mata uang asing. Jadi ntar nggak ada jurnal terkait sama forward contract-nya. Jadi cuma terkait sama fluktuasi ininya kursnya atau valuta asing. Oke, untuk jurnal pertama, jadi PT Aku ini membeli barang persediaan, jadi dia bikin jurnal purchase pada akun payable sebesar 15.000 pounds, tapi diselesaikan dalam euro. Gitu. Jadi di sini caranya adalah 15.000 ini dikaliin dulu sama, jadi kita pakai kolom yang kedua dulu. Jadi pounds-nya diubah dulu jadi euro. Jadi 15.000, 1 pounds-nya itu 1,15 euro. Jadi kalau ada 15.000 pounds, kita mau cari euronya tinggal dikaliin sama 1,15. Habis itu euronya, ketika kita udah tahu euronya berapa, baru diubah ke rupiah. Di sini 1 euronya adalah 17.630 rupiah. Jadi ketika kita udah dapat berapa euro nih dari hasil perhitungan ini, barulah dikaliin sama 17.630. Jadi intinya 15.000 dikaliin 17.630 dikaliin sama 1,15. Jadi hasilnya adalah ini 304.117.500. Sedangkan UK Company ini dia kan berarti menjual nih ya kan, menjual berarti jurnal yang dibuat adalah account receivable pada sel sebesar 15.000 pounds. Di sini nggak ada perubahan ininya, pokoknya sebesar 15.000 pounds saja.
Habis itu tanggal 16 Desember. Nah, 16 Desember ini bukan transaksi kepada UK Company, tapi transaksi kepada Sing Company. Di sini PT Aku ini menjual barangnya ke Sing Company dengan harga 350 juta, di mana penyelesaiannya akan dilakukan 2 kali, yaitu dalam dolar Amerika untuk 40%-nya, dan 60%-nya akan diselesaikan dalam dolar Singapura. Kemudian tanggal jatuhnya adalah 1 Maret, dan PT Aku ini melakukan forward kontrak untuk menukarkan US dollar pada saat penerimaan piutang. Nah, jadi di sini aku pisah account receivable yang akan diselesaikan dalam US dollar sama account receivable yang akan diselesaikan dalam Singapore dollar. Ya. Ya, untuk US dollar itu kan 40%. Jadi 40% kali 350 juta, hasilnya adalah 140 juta. Kemudian untuk account receivable dalam Singapura yang akan diselesaikan dalam Singapura dolar itu 60% kali 350 juta, jadinya adalah 210 juta. Kemudian Sing Company ini mencatat transaksi pembelian, berarti dong ya. Di sini purchase pada account payable ini yang akan diselesaikan dalam Singapura dolar ya. Jadi kan ada 210 juta rupiah. Kita langsung bagi sama ini. Ini kan yang di sini kan kursnya itu 1 Singapura dolar itu adalah 10.500, sedangkan kita punyanya dalam bentuk rupiah. Jadi nggak dikaliin, tapi harus dibagi. Jadi 210 juta dibagi sama 10.500, hasilnya adalah 20.000 Singapura dolar. Akunnya untuk pembelian purchase pada account payable. Terus yang ini juga sama, akunnya purchase pada account payable, tapi ini akan diselesaikan dalam US dollar. Di sini ada tambahan perhitungannya. Caranya, itu account receivable yang akan diselesaikan dalam US dollar, dalam rupiah ini, 140 juta, kita bagi dulu berapa USD sih uang 140 juta itu. Ternyata ada 10.000 US dollar, sedangkan 1 US dollar itu adalah 1,328 Singapura dolar. Jadi Sing Company ini harus mencatat 13.280 karena harus dicatat dalam mata uang mata uang asingnya sendiri. Jadi Sing Company kan pakainya Singapura dolar, jadi harus dicatat dalam Singapura dolar, nggak boleh nih dicatat dalam US dollar gitu. Oke, jadi harus dikaliin sama ini juga. Oke, untuk tanggal 31 Desember, kita bikin jurnal penyesuaian untuk nilai wajar utang sama piutangnya. Kita buat transaksi yang ini dulu ya, yang sama UK Company, transaksi pembeliannya. Di sini, jadi ternyata ada gain nih, di mana account payable dari si PT Aku yang harus dibayarkan ke UK Company itu berkurang. Tahu berkurang dari mana? Jadi kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu. Jadi kan, sorry, aku agak bulat ya ininya. Jadi kan ini nilai denominasinya adalah 15.000 kali 1,15. Itu awalnya itu udah nggak boleh diganti-ganti dulu tuh. Nah, baru gain atau loss-nya itu diperoleh dari sini, dari hasil transaksi euro ke rupiah. Kan? Jadi awalnya 1 euro itu dapat 1 euro itu dapat untuk membeli 1 euro kita butuh 17.630, sedangkan pada tanggal 31 Desember itu untuk membeli 1 euro kita cuma butuh 17.180. Jadi menguat dong ya, rupiahnya. Jadi kalau rupiahnya menguat berarti
ada keuntungan di sana. Kalau terkait sama utang, berarti utangnya berkurang. Kayak gitu. Comparable pada exchange gain. Kemudian untuk UK company-nya, dia itu mencatat exchange loss karena di sini kita lihat nilai denominasinya kan 15.000 dikaliin sama 1,15 itu denominasinya. Nah, karena ini kita mau pokoknya nilai denominasi itu udah dalam euro. Sedangkan di UK company nyatetnya pakai pounds. Gitu kan. Nah, sedangkan di sini itu diketahuinya 1 pounds berapa euro, bukan 1 euro berapa pounds gitu. Jadi ininya dibagi, bukan dikali. Jadi dibagi 5. Oh, sorry. Karena ini dia sebagai penyebut ya ininya. Jadi kalau lebih besar itu malah justru mengalami kerugian, malah menimbulkan kerugian gitu. Kalau lebih kecil malah menimbulkan keuntungan dari periode sebelumnya. Jadi ini 15.000 dikaliin sama 1,15 yaitu jadinya denominasinya dibagi sama 1,15 baru dikurangi sama denominasi dibagi sama 1,174 hasilnya adalah 306,64. Kemudian untuk transaksi dengan Sing Company itu ada untuk account receivable yang akan diselesaikan dalam US dollar dulu. Di sini denominasinya itu kan 10.000 US dollar ya. Terus ada perubahan ini kurs US dollar terhadap rupiahnya. Jadi ini kursnya jadi di sini kurs pada tanggal 31 Desember itu adalah 13.750. Kemudian kurs sebelumnya pada tanggal 16 Desember itu adalah 14.000. Nah, di sini kursnya mengalami penurunan. Jadi karena ini terkait sama account receivable, kalau penurunan berarti ya account receivable-nya ikut menurun. Jadi ada kerugian di sana. Kebalikan sama yang account payable. Nah, jadi kalau dijumlahin, kalau dihitung itu 10.000 dikaliin sama selisihnya tadi adalah 250, jadinya adalah 2.500.000. Kemudian yang untuk Singapura dolar juga sama. Nilai denominasinya adalah 20.000 Singapura dolar. Habis itu ada selisih di sini 100, yang mana juga berkurang ininya, jadi 100 kali 20.000 Singapura dolar jadinya adalah 2 juta. Untuk jurnalnya sama, exchange loss pada account receivable. Nah, untuk Sing Company sendiri ada selisih atau ada exchange loss untuk akun payable yang diselesaikan dalam US dollar. Sedangkan nggak ada penyesuaian karena nggak ada penyesuaian untuk account payable yang diselesaikan dalam Singapura dolar karena itu kan bukan transaksi falas gitu loh buat Sing Company-nya, jadi nggak bisa mengakui gain of loss-nya. Jadi kita fokus ke sini yang akan diselesaikan dalam US dollar. Di sini ada loss juga karena kan tadi denominasi dalam US dollar tadi kan ada 10.000 US dollar. Habis itu kita lihat nih di sini. Ini kan 10.000 sorry. Nah, di sini terkait account payable-nya ketika dia di sini kan tadi nilai denominasinya adalah 10.000 US dollar, kemudian kita lihat nih perubahan kursnya dari US dollar terhadap Singapura dolar. Di sini awalnya 1,328 jadi 1,331, di mana
harus mengeluarkan lebih banyak uang gitu ya kan, karena dia membayar gitu. Jadi akan ada loss di sana dari selisihnya ini, yaitu 0,003 dikaliin sama 10.000 US dollar. Jadinya ada exchange loss pada account payable sebesar 30 Singapura dolar. Oke, untuk tanggal 30 Januari ini ada penyelesaian forward contract secara fisik dan penyelesaian utang kepada UK company. Di sini karena menyelesaikan utang, jadi utangnya dibalik, account payable-nya dibalik, 296355 ini dari mana? Dari account payable yang udah tercatat 304.117.500 terus dikurangi sama 7762.500. Kemudian cash-nya ini adalah nilai denominasinya yaitu 15.000 pounds dikaliin sama ini 1,15, habis itu dikaliin sama spot rate pada tanggal 30 Januari. Jadi hasilnya untuk cash-nya adalah 298.425. Nah, selisihnya dimasukin aja ke exchange loss atau gain. Nah, di sini kebetulan loss. Nah, kalau mau ngitung juga bisa di sini nilai denominasi yaitu 15.000 pounds dikaliin sama 1,15 terus dikaliin aja sama selisihnya. Nih, selisihnya adalah 120, di mana dia harus membayar lebih banyak 120 gitu. Jadi kan loss ya. Habis itu untuk UK company-nya, di sini karena dia menerima pembayaran dari PT aku, jadi dia akan menerima cash. Di sini kan nilai denominasinya adalah ini 15.000 dikali sama 1,15. Itu kan jadi dalam bentuk euro. Nah, kita mau nyatutnya dalam bentuk pounds dengan sesuai dengan spot rate pada tanggal 30 Januari itu. Jadi untuk kembaliin lagi ke pounds-nya dibagi sama spot rate pada tanggal 30 Januari 2021 yaitu 1,186. Untuk cash-nya. Untuk account receivable-nya tinggal dikurangi aja yaitu 15.000 dikurangi 306,64 dan dibalik jadi ada 14.693,36 di kredit. Habis itu selisihnya ya udah pakai exchange loss kayak gitu. Itu biar nggak ribet gitu daripada ngitung lagi gitu kan. Tapi kalau kalian sangat-sangat teliti dan pengen benar-benar benar gitu, pengen benar-benar gimana ya sesuai gitu. Jadi kalian bisa juga ngikutin perhitungan ini di mana nilai denominasinya dibagi sama rate-nya dulu, rate yang akhir tahun baru dikurangi sama nilai denominasi yang dibagi dengan rate pada 31 Desember 2020. Di sini sebenarnya mengalami kenaikan, tapi kan di sini 1 pounds terhadap euro, sedangkan kita mau cari euro ke pounds gitu. Jadi kebalikannya. Habis itu tanggal 14 Desember 2021, ini penyelesaian piutang dari Sing Company dengan penyelesaian forward contract secara fisik. Ini untuk ke piutang yang akan diselesaikan dalam US dollar. Di sini karena PT akunya ini menjual, jadi kan dia punya piutang dan pada tanggal 14 Februari ini dia menerima pelunasan piutangnya. Jadi jurnalnya cash ada di debit sebesar 134.800 ini dari denominasinya yaitu 10.000 US dollar ya 10.000 US dollar. Habis itu dikaliin sama 13.480 untuk cari rupiahnya pada tanggal 14 Februari itu. Jadinya adalah 134.800. Kemudian untuk account receivable-nya ya udah tinggal dikurangi aja exchange loss-nya
exchange loss-nya ini selisihnya aja gitu lah ya, biar nggak bingung lagi. Pokoknya selisihnya itu masuk ke exchange loss atau exchange gain. Oke, habis itu untuk Singapore company-nya dia catat accounts payable karena dia mau membayar accounts payable-nya, jadi accounts payable-nya berkurang, jadi dia di debit. Disesuaiin aja sama tadi jurnal yang udah di atas tadi, tinggal dihitung aja. Habis itu cash-nya ini tadi denominasinya ada 10.000 dolar Amerika dijadiin ke Singapura dolar sesuai dengan kurs spot pada tanggal 14 Februari itu. Jadinya 10.000 kali 1,337 jadinya adalah 13.370. Selisihnya masukin aja ke exchange loss atau exchange gain. Untuk yang terakhir, tanggal 1 Maret 2021, ini ada penyelesaian piutang dari Sinkameni. Masih sama kayak sebelumnya, karena PT aku ini menjual, dia akan menerima penyelesaian piutang, jadi ada cash di debit sebesar 216 juta. Ini sama denominasinya berapa? Denominasi untuk piutang yang akan diselesaikan dalam Singapura dolar adalah 20.000 Singapura dolar. Habis itu dikaliin sama spot rate pada tanggal 1 Maret 2021, yaitu 10.800 untuk cari rupiahnya. Jadi totalnya adalah 216 juta. Kemudian accounts receivable-nya ini kayak tadi, tinggal dikurangi aja, tinggal ditambahin atau dikurangin, pokoknya sesuai dengan jurnal yang udah kita bikin sebelumnya, baru selisihnya dimasukin ke exchange gain atau exchange loss. Nah, untuk pencatatan di Sing Company, di sini karena bukan merupakan transaksi falas bagi Sing Company untuk penyelesaian dalam Singapura dolar ini, jadi ya udah Sing Company nyatetnya biasa aja gitu, accounts payable pada cash sebesar 20.000 Singapura dolar. Oke, sekian teman-teman pembahasan soal nomor 3. Mohon maaf banget kalau aku ngomongnya belibet, karena aku pun gimana ya, kalau jelasinnya tuh bingung gitu loh, karena ini muter-muter gitu, ini angkanya harus dikaliin dulu, harus dibagi dulu gitu. Tapi semoga apa yang aku sampaikan dapat dipahami. Kalau mau lebih jelasnya, kalian bisa lihat di Sobas atau lihat file ini, ntar ada di link. Makasih udah nontonin videonya. Untuk pembahasan soal nomor 4 sama soal 5 ada di video berikutnya. Terima kasih.